Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik. Perkenalkan, nama saya Ani Bini Putri. Saya pelajar SMA Negeri 1 Tarakan, kelas 12 jurusan Bahasa. Pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan materi mengenai menulis laporan kegiatan. Apa sih laporan itu? Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu situasi atau kegiatan fakta yang disajikan berkaitan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada reporter, di mana reporter itu sendiri melihat, mendengar, dan merasakan hadir ketika reporter dan akibat dalam kegiatan atau kegiatan. Tujuan laporan yaitu identifikasi masalah, membuat kesepakatan, memberikan informasi dan fakta tindakan yang khusus, menarik kesimpulan, membuat catatan acara, nilai ujian atau aktivitas, menganalisis kegiatan perdagangan, menguraikan dalam sebuah prosedur, peristiwa, tindakan, dan lain sebagainya. Bentuk laporan dibagi menjadi 4. Yang pertama, laporan dalam bentuk formulasi isi. Laporan ini secara singkat dinyatakan langsung pada data atau informasi yang diinginkan. Yang kedua, laporan berbentuk surat. Artinya, laporan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan surat biasanya. Perbedaannya hanya terletak pada adanya surat subjek yang diingin sampaikan agar dapat diketahui oleh penerima laporan. Yang ketiga, laporan dalam bentuk memorandum atau catatan. Laporan ini bentuknya memiliki kemiripan dengan laporan dalam bentuk surat. Namun, laporan ini ditulis dengan lebih singkat dibandingkan laporan dalam bentuk surat. Yang keempat, laporan jurnalistik. Laporan ini disajikan dalam bentuk semi formal melalui teknik penyajian dan penggunaan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Selanjutnya, laporan dalam bentuk berdasarkan isi dan informasi. Yang pertama, laporan laboratorium. Ialah laporan yang memaparkan hasil percobaan atau kegiatan yang dilakukan di dalam laboratorium. Laporan ini memuat segala bentuk percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, laporan penelitian. Ialah tulisan yang berisikan pemaparan mengenai suatu kejadian atau fenomena berdasarkan hasil dari suatu pengamatan. Ketiga, laporan perjalanan merupakan salah satu jenis tulisan yang mengungkapkan hal-hal penting dari suatu musibah atau perjalanan. Yang keempat, laporan diskusi. Ialah penulisan laporan ini menyampaikan hasil diskusi baik kepada para peserta diskusi maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil diskusi. Yang kelima, laporan wawancara. Ialah laporan langkah selanjutnya setelah menjalankan wawancara, ialah menyusun laporan. Laporan wawancara dapat disusun dengan sistematis, yaitu pertama pendahuluan, kedua isi, dan ketiga penutup. Dan yang keenam, laporan buku. Ialah teks yang mendekomasikan pemahaman, kemampuan analisis, dan evaluasi penulis terhadap isi buku. Adapun unsur-unsur laporan tersusun dengan sistematika, yaitu judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, atau latar belakang, dasar hukum, tujuan, kegiatan, pelaksanaan, tim, peserta, waktu, materi, hasil kegiatan, evaluasi, dan simpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir lampiran-lampiran. Penyusunan dan penerimaan laporan. Laporan kegiatan dapat dirujukkan untuk perorangan atau suatu lembaga. A. Laporan kegiatan yang disampaikan kepada perorangan, yakni laporan yang ditunjukkan kepada orang atau perorang, misalnya kepada donatur yang menggunakan atas nama pribadi. B. Laporan kegiatan yang disampaikan kepada lembaga, misalnya kepada organisasi atau dinas yang memberi tugas untuk suatu kegiatan. Secara umum, langkah-langkah dalam membuat laporan ialah A. Menetapkan jenis kegiatan yang akan dilakukan, misalnya laporan kegiatan pelatihan literasi. B. Menemukan pihak yang dituju dengan penulisan laporan itu, misalnya kepala sekolah sebagai pihak yang memberikan tugas kegiatan. C. Membuat kerangka laporan, yakni unsur-unsur atau informasi-informasi penting yang akan dilaporkan. D. Mengembangkan laporan menurut kerangka yang telah dibuat. Pengembangan laporan itu disusun berdasarkan catatan selama pelaksanaan kegiatan kunjungan. E. Membaca kembali isi laporan dengan melihat isi, susunan, dan bahasanya untuk mengurangi berbagai kekeliruan yang mungkin terjadi. Menyunting teks laporan.
Kegiatan menyunting ini disebut juga dengan mengedit atau menyusun. Menyunting ini berkaitan dengan penyempurnaan tulisan yang berkaitan dengan 3 aspek, yakni sistematika, penyajian, isi, tulisan, dan penggunaan bahasa.